Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah. Saya mahasiswa Universitas Terbuka semester 5. Dalam kesempatan ini kami akan membahas tentang modul 1, yaitu makhluk hidup, asal mula, ciri-ciri, dan organisasi kehidupan. Saya akan membahas tentang kegiatan belajar 1, yaitu teori asal mula kehidupan. Di dalam teori ini membahas tentang 5 teori. Dalam kegiatan belajar 1 membahas tentang teori asal mula kehidupan. Sejak ratusan tahun sebelum Masehi, ilmuwan atau filsuf zaman itu telah berpikir dan menganalisis bagaimana asal mula kehidupan di muka bumi. Berdasarkan pemikiran para ilmuwan tersebut, muncullah berbagai teori asal mula kehidupan seperti teori abiogenesis, biogenesis, panspermia, neoabiogenesis, dan teori penciptaan. Berbagai percobaan yang terus dilakukan oleh seorang ilmuwan untuk membuktikan tentang teori asal mula kehidupan ini. Yang pertama ada teori abiogenesis atau generatio spontanea. Teori ini tergolong paling awal berkembang dan berpendapat bahwa makhluk hidup timbul begitu saja dari benda tak hidup. Teori ini dipelopori oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Teori ini memang kurang memiliki dasar yang kuat secara ilmiah, tetapi dapat bertahan sangat lama. Bahkan Antony van Leeuwenhoek abad ke-17, sang penemu mikroskop pun mendukung teori abiogenesis. Leeuwenhoek mengamati air rendaman jerami dengan mikroskop di pembuatannya. Ternyata ditemukan protozoa. Ia pun berpendapat bahwa hewan tersebut timbul begitu saja dari air rendaman jerami. Selanjutnya yang B, teori biogenesis. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, beberapa ilmuwan berusaha membuktikan kebenaran teori abiogenesis yang sudah sangat lama bertahan. Yang pertama ada Francesco Redi tahun 1626 sampai 1697. Dia berhasil membuktikan bahwa makhluk hidup tidak timbul begitu saja dari benda tak hidup. Yang pertama, dia melakukan percobaan dengan menyediakan 3 buah toples yang diisi dengan daging. Toples pertama diisi daging dan dibiarkan terbuka. Toples kedua diisi daging dan ditutup dengan rapat. Toples ketiga diisi daging dan ditutup dengan kain kasak agar udara masih bisa masuk. Setelah beberapa hari diperoleh hasil sebagainya bahwa toples pertama, toples 1 daging membusuk dan berisi belatung. Toples 2 daging membusuk dan tidak ada belatung. Toples 3 daging membusuk dan tidak ada belatung, tetapi tumbuh belatung di atas kain kasak. Redi menyimpulkan bahwa belatung tersebut berasal dari telur lalat. Terbukti bahwa toples 2 dan 3 pada daging tidak mengandung belatung karena telur lalat tidak masuk ke permukaan daging. Yang kedua ada Lazzaro Spallanzani tahun 1729 sampai 1796.
dia pun mencoba membuktikan kelemahan yang dilakukan oleh Nadam dengan cara labu pertama diisi kaldu dan dibiarkan terbuka. Labu kedua diisi kaldu yang dipanaskan hingga mendidih cukup lama dan dibiarkan terbuka. Labu ketiga diisi kaldu dan mendidihkan cukup lama dan ditutup dengan rapat. Setelah dibiarkan beberapa hari, ternyata timbul mikroorganisme pada labu pertama dan kedua. Sedangkan pada labu ketiga tidak timbul mikroorganisme. Dia menjelaskan bahwa dalam kaldu sudah terdapat mikroorganisme yang berasal dari udara. Selanjutnya yang ketiga ada Louis Pasteur pada tahun 1893. Louis Pasteur mencoba menyempurnakan percobaan Spallanzani dengan mempertahankan adanya gaya hidup udara, yaitu menggunakan kaldu yang dipanaskan dalam labu dan ditutup tabung berbentuk leher angka. Pasteur berhasil dengan meyakinkan dapat mengembangkan teori generatio spontanea, mematahkan teori generatio spontanea. Malah timbul pertanyaan lagi, dari mana makhluk hidup pertama kali terbentuk? Yang ketiga, teori evolusi kimia. Kebanyakan ilmuwan percaya bahwa bumi kita telah berumur sekitar 4,5 miliar tahun. Selama 500 tahun pertama, lingkungan bumi terlalu labil untuk perkembangan kehidupan di bumi. Sekitar 4 miliar tahun yang lampau, kondisi bumi mulai stabil dan lautan sudah mulai terbentuk. Dari mana asalnya kehidupan pertama di muka bumi? Tahun 1920, dua ilmuwan, Ovarazin dan J.W.S. Haldane, yang bekerja secara terpisah berhipotesis bahwa laut yang terbentuk mengandung molekul sederhana yang berlimpah. Molekul-molekul sederhana tersebut membentuk molekul yang lebih kompleks. Mereka pun berpendapat bahwa atmosfer bumi primitif terbentuk dari gas-gas nitrogen, uap air, metan, gas hidrogen, karbon monoksida, dan amonia. Sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu, permukaan bumi mulai mendingin dan lautan pun mulai terbentuk. Haller, Urey, dan muridnya Stanley Milley memutuskan hipotesis Ovarin dan Haldane dengan membuat percobaan yang menurut atmosfer bumi primitif dengan mencampurkan gas-gas seperti metan, amonia, uap air, dan hidrogen dalam alat yang dia rancang. Teori ini pun disebut teori evolusi kimia atau neobiogenesis, yang merupakan reinkarnasi teori dari biogenesis karena mempercayai makhluk hidup berasal dari benda tak hidup melalui evolusi kimia. Yang D, teori panspermia. Pada abad ke-19, para ilmuwan antariksa menciptakan teori baru, yaitu teori panspermia yang sering disebut teori exogenesis atau teori kosmologi. Teori ini bertentangan dengan teori abiogenesis dan mengemukakan bahwa benih kehidupan sudah ada dan tersebar di seluruh jagat raya. Benih kehidupan tersebut berkembang di mana saja yang lingkungannya memungkinkan. Jadi, asal mula kehidupan menurut teori ini bersumber dari benih-benih kehidupan yang ada di luar angkasa. Dalam Islam, dikatakan bahwa ilmu Allah itu seluruh lautan, sedangkan ilmu manusia sebagai setetes air di lautan. Dengan demikian, tidak heran jika persatuan antara penganut teori abiogenesis dan biogenesis terus berlanjut karena keterbatasan pemikiran manusia. Yang teori penciptaan. Akhirnya, beberapa ilmuwan memilih kembali pada teori penciptaan yang bersumber dari ajaran agama dan kitab-kitab yang dianggapnya.
Teori itulah teori penciptaan yang bersumber dari agama, yang kebenarannya tidak untuk dibuktikan secara ilmiah, karena teori tersebut datang dari Tuhan yang diyakini oleh keimanan dan bukan hasil pemikiran manusia. Manusia boleh tidak percaya dengan teori penciptaan, namun kalau kita renungkan, ternyata kita sendiri tidak tahu bagaimana kita dihidupkan dan bagaimana kita dimatikan. Semua itu adalah rahasia Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mustati, mahasiswi dari Universitas Terbuka. Saya ingin menjelaskan modul 1, yaitu pada kegiatan belajar 2 yang membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 5. Yang pertama, makhluk hidup melakukan pernapasan. Umumnya pada makhluk hidup mengambil oksigen dari lingkungannya dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air ke lingkungannya. Kemudian pernapasan pada tumbuhan melalui stomata pada daun dan lentisel pada batang. Ketiga, makhluk hidup dapat tumbuh kembang. Tumbuh itu merupakan suatu proses bertambah besarnya ukuran makhluk, dan penambahan ukuran ini tidak kembali kepada ukuran semula. Dan kembang merupakan kata dasar berkembang, yaitu suatu proses pencapaian kedewasaan. Seperti pada gambar tersebut yang merupakan dari biji, kemudian tumbuh akar, kemudian keluar daun pertama, sampai akarnya menjadi kuat dan tumbuhlah daun yang lainnya. Keempat, makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak merupakan suatu gejala dasar yang membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kehidupan dihasilkan oleh kehidupan. Hanya makhluk hidup yang dapat memperbanyak dirinya sendiri, seperti pada contoh yang ada pada hewan ayam, bermula dari telur, kemudian menjadi anak ayam, dan kemudian ayam itu menjadi besar. Perkenalkan, nama saya Rohania. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 1 kegiatan belajar 3. Yang pertama yaitu sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Sel sebagai unit struktural terkecil merupakan penyusun yang mendasar bagi tubuh makhluk hidup. Setiap sel tersusun dari berbagai bagian, yaitu membran plasma, inti sel, sitoplasma, dan organel sel. Bisa dilihat di situ ada gambar sel hewan dan keterangannya. Terus yang kedua, di situ ada gambar sel tumbuhan. Ke yang B, jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. 1. Jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya tetap bersifat embrionik, artinya mampu terus-menerus membelah diri dan tak terbatas untuk menambah jumlah sel tubuh. B. Jaringan dasar atau parenkim. Dinamakan jaringan dasar karena terbentuk dari meristem dasar. Jaringan parenkim tersusun dari sel-sel hidup yang bentuknya bermacam-macam sesuai dengan fungsinya. C. Jaringan pelindung adalah sel-sel pada jaringan pelindung dijumpai pada permukaan akar, batang, dan daun. Lanjut ke C. Organ. Organ dibangun oleh beberapa jaringan yang bersama-sama melakukan fungsi dan tugas tertentu.
organ pada hewan. Organ pada hewan dan manusia juga tersusun dari jaringan yang berfungsi menunjang organ yang disusunnya. Misalnya usus, jantung, ginjal, paru-paru, dan lain-lain. D. Sistem organ. Beberapa macam organ akan terangkai membentuk suatu sistem organ. Organisme. Beberapa sistem organ bersama-sama membentuk suatu makhluk hidup atau organisme. Selesai. Terima kasih.